Suara saya cukup jelas? Tolong Jelas, kasih. Pak. Oke, jelas. Baik. Saya tidak pakai alat seperti biasa, jadi saya perlu pastikan supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara saya dengan jelas. Oke, nanti kita akan bersatu dalam doa. Mari, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersehati. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Dengan begitu manisnya, kami bersama-sama merasakan hadirat-Mu. Bapa, ini hati kami merasa lapar, kami rindu, kami haus, dan biarlah kami mendapatkan suplai yang datangnya itu daripada-Mu, bukan dari yang lain, bukan di tempat yang lain, tapi kami mau Bapa supaya kasih-Mu turun, hadirat-Mu turun, dan kuasa kasih-Mu menjamah melawat pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh dimerdekakan dari setiap spirit-spirit atau roh-roh duniawi, roh-roh yang tertolak, bahkan roh yatim piatu. Lepaskan kami, kuasa kasih-Mu dapat menyembuhkan kami, memulihkan kami untuk menjadi pribadi yang sudah Engkau tentukan untuk menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu tanpa ada halangan apapun, dan kami dibawa kepada panggilan yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang menjamah dan melawat setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan setiap lidah bibir yang hari ini berbicara, biar Engkau yang mengurapi, supaya segala sesuatu yang datangnya di hati kami, betul-betul dari hati yang murni, hati yang tulus kami. Terima kasih Bapa, biarlah atmosfer-Mu mengikat kami, sehingga kami berada di tempat di mana Engkau, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur dan antusiasme. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya buat kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama kita mau belajar pada hari ini, yang akan melanjutkan satu tema besar kita, yaitu akibat atau luka batin dan pemulihannya, seperti itu ya. Jadi beberapa sesi ini kita akan banyak bicara tentang hal itu, tujuannya supaya kita itu betul-betul menjadi pribadi itu yang utuh, menjadi pribadi yang tidak membawa warisan-warisan yang negatif, amin. Tapi kita betul-betul ditempatkan Tuhan di dalam panggilan Tuhan, dan kita sama-sama memperoleh berkat dan anugerah Tuhan itu tanpa ada batasan apapun juga, saudara. Dan seperti yang sudah kemarin kita bahas, bahwa perkara luka batin ini sebetulnya didasari dari akarnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang apa ya, kerusakan, kita bicara tentang kekacauan, kita bicara tentang masalah luka batin, sebetulnya sumbernya bukan dari apa yang hari ini sedang terjadi, saudara. Ya, ada orang yang ngomong keras, ada orang yang menyinggung kita, menyindir kita, melukai kita, terus kita menjadi kecewa, terus kita menjadi pribadi yang tertutup dan lain sebagainya. Bukan. Melainkan apa yang terjadi di dalam hati kita itu akibat tumpuk menumpuk dari masalah-masalah yang sudah terjadi. Dan kemarin saya sudah membahas tentang masalah fatherless, di mana fatherlessness ini menjadi momok besar, saudara. Dan termasuk saya tentunya pernah mengalami hal ini, dan kita semua itu di apa ya, dikacaukan oleh si jahat melalui ketidakhadiran seorang ayah ini tadi ya. Nanti saya akan bahas lebih lagi karena ada beberapa hal yang kemarin belum sempat saya sampaikan, dan kalau memang waktu cukup mungkin kita akan membahas tentang langsung ke penolakan. Nah, setelah kita akan membahas ini Bapak Ibu Saudara, saya akan banyak mengupas tentang why-nya dulu, kenapanya dulu ya. Saya akan membahas banyak hal-hal dampak-dampaknya dulu, Saudara ya. Tujuannya supaya kita semua di sini yang mendengar kebenaran firman ini menjadi dibukakan gitu ya, bahwa ternyata kisah itu pernah saya alami gitu ya. Nah, baru nanti kita akan membahas tentang pemulihannya, dan terakhir kita akan membahas tentang karunia roh ya, di mana kan saya sudah sampaikan bahwa goal dari ini semua tujuannya pasti supaya kita itu bergerak, bertindak di dalam kehendak Tuhan gitu ya. Kita kalau mau pakai karunia roh itu tanpa ada masalah-masalah di dalam batin kita, saudara. Karena again, kalau kita bicara tentang hal kerohanian, selama jiwa kita itu
seutuhnya belum pulih, ya itu benar-benar akan mengganggu dan apa ya, nggak bisa ditutupi gitu loh. Hal yang rohani sekalipun dengan teori, dengan apa yang kita tahu, itu nggak make sense, itu nggak akan masuk akal dan itu apa yang kita sampaikan kadang-kadang bukannya diterima oleh si pendengar dengan baik, tapi tetap ada masalah gitu loh. Nah itu semua masalah dari mana? Kejiwaan manusia ini akibat dari luka itu loh ya. So, sebelum saya akan banyak bicara tentang hal ini, akan ada satu orang yang saya minta untuk sedikit bersaksi, kira-kira 2 pertemuan yang lalu, waktu kita workshop ya, kita praktek, eh, Tuhan bukakan gitu ya, kita belajar untuk mendengar, menangkap apa yang Tuhan taruh di dalam diri seseorang, apa yang dialami, dan ya kita sama-sama melihat di situ bahwa Tuhan mulai tunjukkan akar-akar masalah di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi itu. Dan setelah itu praktek saya mendapat chat, saya mendapat laporan, ya ternyata ada problem yang dialami dan lucunya gitu ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan itu berbuah manis ya, walaupun ini semua belum selesai, masih perjalanan itu masih panjang, tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara dari apa yang terlihat kita sama-sama praktekkan di kelas, saya melihat dampaknya, saya melihat buahnya, dan bahkan Tuhan bekerja di sana. So saya akan persilakan di sini Kak Puput untuk mengambil mic-nya untuk dibuka. Kalau Oke. videonya nggak bisa dibuka sementara is Oke. okay. Tapi kalau bisa nggak apa-apa, Betul. kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke, mungkin Bapak Ibu Saudara ingat ya, ya beberapa pertemuan lalu Kak Puput menanyakan sesuatu, terus Tuhan taruh, oh, oke ada masalah bener ini, apakah dulu masa lalunya begini dan begitu, dan ternyata itu nyambung Saudara, itu nyambung. Nah, kita sama-sama deh denger langsung. Silakan Kak Puput. Ya, terima kasih Mas Agus sebelumnya. Saya diberikan kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Izin karena masih di kantor, jadi mungkin suaranya agak pelan. Sorry tapi nggak apa-apa nih Kak, keluar Nah, sebentar. Jangan nggak sampai apa-apa, melanggar. lagi di perpus. Oke, 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 oke. Ya, Silakan. saya masih deg-degan sebenarnya karena tidak menyangka bahwa Tuhan bekerja sangat cepat buat saya gitu. Jadi beberapa pertemuan hampir setahun, mungkin saya sering sharing perihal insecure, dan pertemuan terakhir ya Mas Agus tanggal 18 Maret ya, saya juga sempat sempat cerita untuk hal-hal yang saya alami, yang tidak pernah saya ceritakan ke orang lain. Karena insecure saya merasa bahwa saya kurang layak, kurang berharga, kurang banyak hal yang jadi pergumulan untuk saya pribadi. Lucunya di hari Jumatnya itu, saya mendapatkan telepon dari atasan saya bahwa saya terpilih menjadi salah satu kandidat karyawan terbaik. Dan saat saya menerima telepon agak kaget. Saya juga tidak menyangka. Saya cuma bilang, "Bapak bercanda, nggak salah, nggak salah pilih. Memang, apa yang bisa membuat saya terpilih? Saya juga nggak tahu kenapa," gitu. Saya sampai menanyakan, "Ini nggak bohong kan? Ini nggak ngeprank kan? Ini yakin? Maksudnya Bapak nggak salah? Kok saya?" Jadi saya selalu menolak, padahal mungkin di sebagian orang mengharapkan, tapi saya nggak yakin karena saya juga, ya karena itu saya nggak merasa diri saya layak untuk mendapatkan itu. Sampai akhirnya aku juga cerita ke Mas Agus, aku cerita ke Cidita, bahwa mungkin Tuhan bekerja dalam diri saya. Mungkin ketika saya merasa saya tidak layak untuk mendapatkan banyak hal, tapi Tuhan membuktikan ketika Tuhan bekerja, Tuhan akan meninggikan, Tuhan akan membuktikan bahwa kita layak, kita berharga. Jadi di saat aku sharing di hari Kamis bahwa aku merasa tidak layak, aku merasa banyak hal yang nggak sesuai lah gitu. Penilaianku terhadap diriku sendiri yang rendah. Tapi ternyata Tuhan membuktikan itu, Tuhan bilang dengan caranya bahwa aku berharga,
aku layak sampai aku mendapatkan kesempatan ini. Walaupun mungkin perjuangannya masih panjang karena masih ada seleksi, masih ada beberapa hal yang perlu saya ikuti, tapi saya mengucapkan syukur, terima kasih, karena Tuhan sudah mempercayakan saya. Jadi selama 1 tahun saya ikut kelas pemuritan di RTM, banyak sekali hal-hal yang mengubahkan saya, gitu. Walaupun masih dalam tahap belajar, masih banyak hal yang perlu saya perbaiki terus, tapi banyak orang-orang yang support saya gitu. Jadi banyak hal juga yang mengobati saya bahwa insecure eh, itu bisa pelan-pelan bisa pelan-pelan saya memperbaiki citra diri saya di depan buat saya sendiri gitu. Padahal banyak orang yang mungkin melihat nilai plus dalam diri saya yang tidak saya lihat. Tapi Tuhan menunjukkan karyanya, Tuhan menunjukkan cintanya. Jadi walaupun saya merasa banyak hal, tapi Tuhan membuktikan cintanya sama saya dan itu saya sangat bersyukur sekali. Dan teman-teman yang selalu mensupport saya, yang selalu bilang, saya jadi ingat, jadi waktu pas saya chat ke Cilita, semoga, terus Cilita mengkoreksi, jangan semoga, semoga itu kesannya nggak percaya sama Tuhan gitu. Jadi yakin aja. Jadi pelan-pelan saya berusaha untuk ya nggak ada ragu-ragu. Jadi harus tetap berserah. Tuhan udah membuktikan karyanya, Tuhan udah cinta sama saya. Saya mau belajar untuk lebih nggak insecure lagi. Saya lebih mau mendengar lagi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Seperti itu Mas Agus. Terima kasih sekali. Yeay, thank you. Kita boleh berdoa sekali lagi ya buat Kak Puput ya, supaya terus Kak Puput mengalami satu journey yang Tuhan sudah rancang gitu ya, tidak ada yang membatalkan satupun karena terhalang oleh insecurity itu ya. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara sedikit saya minta izin ya Kak Puput ya, beliau waktu praktek memberanikan diri untuk bertanya, atau bukan bertanya tapi lebih kepada mencari satu konfirmasi bahwa ada kehidupannya kok kayaknya keluarga yang menjadi berhalanya. Kemudian yang saya selalu ingat terekam itu adalah overthinking too much. Buat saya ini lucu sekali gitu. Udah overthinking itu udah pikirannya itu berlebihan, too much pakai yang lebih daripada itu gitu ya. Saya tidak bisa ngebayangin. Tapi satu sisi saya sadar ya, saya bisa memahami apa yang dialami. Dan itu membuat tentu pribadi Kak Puput sangat-sangat terganggu, sangat-sangat apa ya, ya boleh dibilang tanda petik menderita gitu ya. Karena kalau orang insecure itu dia bisa ke-trigger dengan hal-hal yang kecil loh, gitu kan. Dan itu bisa berlama-lamaan dan bahkan bisa menyerang seluruh kehidupannya bahwa eh saya nggak layak, saya nggak bisa, seperti itu. Dan itu melelahkannya, kadang-kadang membuat apa ya, mood swing ya, membuat perasaan atau moodnya itu tidak stabil. Ya kadang-kadang bisa senang, tapi kadang-kadang tiba-tiba ingat sesuatu down, dan kalau udah drop gitu ngangkatnya agak susah gitu. Dan itu akan terjadi akumulasi dan terus menerus dan biasa membuat pribadinya juga akhirnya introvert ya, tidak bisa membuka, tidak bisa apa ya, menjadi dirinya sendiri dan mengekspresikan perasaannya gitu loh. Nah itu sebetulnya cara iblis untuk menggembosi orang-orang percaya, anak-anak Allah ini untuk betul-betul muncul menjadi terang, Bapak Ibu ya. Jadi banyak orang hidup di dalam ketertipuan karena gambar-gambar yang iblis gambarkan di dalam diri kita. Kita nothing, kita orang yang sangat menderita, kita orang yang gagal dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya, saudara, setiap anak Allah ini punya apa ya? Punya satu potensi yang begitu besar di bidang kita masing-masing. Memang satu orang dengan yang lain itu nggak tentu sama, gitu loh. Tetapi iblis tahu, ya. Ketika iblis tahu, bocorin semua, digembosin, ya. Dan itu terjadi sama semua orang, semua manusia.
Nah, akarnya dari mana? Kemarin sudah saya jelaskan. Berangkat dari unit yang terkecil, yaitu apa? Keluarga, saudara. Karena ketidakhadiran seorang ayah, ini mengakibatkan tatanan rumah tangga, keluarga kita kacau balau. Sehingga orang-orang yang ada di bawahnya, kita termasuk anaknya, istrinya mungkin, ya, itu akan mengalami problem-problem di dalam kepribadian kita, saudara. Kita nggak bisa memecahkan masalah, kita menjadi pribadi yang mungkin otoriter, kita menjadi pribadi yang penakut, kita mungkin menjadi pribadi yang pakai topeng dan lain sebagainya sih. Dan diperparah ya, saya sekali lagi bilang diperparah kalau ya kita tidak pulih terhadap hal itu. Kita tahu firman, kita taunya hanya teori. Akhirnya apa? Tidak bisa memakai firman itu selaras dengan kehidupan, dengan pikiran, dengan hatinya. Sehingga, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa menemukan kasus-kasus di mana kok kayaknya nggak nyambung ya. Orangnya kayaknya tahu firman, sudah menjadi hamba Tuhan, pelayan, segala macam. Tapi karakteristiknya tidak balance. Ya, itu karena apa? Ada bagian di dalam gambar diri yang terus sebetulnya sedang di-develop sama Tuhan gitu loh. Nah, salah satu yang membuat kita bersyukur semua, kita sama-sama nih melihat di kelas ini waktu kita praktek, ya saya masih ingat ya beberapa minggu pertemuan yang lalu, oke. Nanti juga mungkin buat Bapak Ibu yang mengalami hal yang serupa silakan update ke saya supaya nanti kalau memang momennya tepat kita boleh sharing seperti Kak Puput ini, dan saya merasa terberkati. Baru beliau ngambil praktek, kemudian ditunjukkan sama Roh Kudus bahwa problemnya saya pancing dengan satu pertanyaan ya, waktu itu hubungan Kak Puput sama ayahnya gimana? Dari situ keluar semuanya. Bahkan hal ini gak pernah diceritakan sama siapapun. Betul gitu ya Kak Puput ya. Dan saya juga komitmen, saya berjanji tidak mengupload video itu karena ini sifatnya privacy. Saya harus menghargai itu. Jadi mohon maaf kalau kelasnya waktu itu Kak Puput nggak ada di YouTube, di rekaman saya ya. Memang sengaja kita tutupi ya, karena nggak baik kalau kita buka secara forum. Seperti itu ya. Dan kita sama-sama melihat akhirnya setelah itu disingkapkan, mulai muncul loh siapa diri kita, dan mulai Tuhan itu tunjukkan bahwa ini loh kamu tuh berharga ya. Walaupun tadi Kak Puput sudah bilang walaupun masih banyak prosesnya, tapi at least pencapaiannya hari ini kan membuat beliau merasa iya ya, ternyata pikiranku yang overthinking too much ini salah. Ternyata oh, saya bernilai, saya berharga gitu loh. Ketika ketika bilang bahwa saya bernilai, saya berharga itu bukan untuk kesombongan, tapi lebih ke value. Sadar akan value kita di dalam Tuhan. Yes, kita berharga di mata Tuhan. Itu loh ya. Oke, kita doa dulu ya buat Kak Puput di sini. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama melihat campur tangan-Mu yang begitu besar. Bapak, kami tahu ini baru permulaan, ini baru titik awal. Masih panjang perjalanannya Kak Puput, anakmu ini, untuk menempuh journey-nya, untuk menjadi pribadi yang sudah Engkau arahkan untuk pada purpose-nya, kepada panggilan hidupnya, kepada tujuan hidupnya, dan janji-janji-Mu juga mengikuti kehidupannya Kak Puput ini. Tapi kami percaya Bapak, bekal dari pemulihan yang terjadi di dalam jiwa dan hatinya Kak Puput ini akan membuat dia lebih cepat, lebih lancar untuk menuju gambar dirinya dipulihkan dan juga menerima janji-janji-Mu tergenapi. Berkati terus kehidupannya, pakai pribadi anakmu ini untuk memerdekakan orang-orang yang mengalami insecurity yang mungkin akut, yang mungkin parah, yang mungkin tidak pernah terungkapkan, dan melalui kehidupan anakmu ini Bapak, Engkau bisa menolong orang-orang yang bersembunyi di balik kegelapan mereka. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaannya, keluarganya, dan hubungan dengan keluarganya, dan juga Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat ayahnya, dan bukan dengan usaha, dengan kekuatannya, tapi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, lepaskan shalom, lepaskan berkat buat Kak Puput. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So, thank you banget Kak Puput. Oke, saya lanjut masih membahas tentang ini ya, kaitannya sama ya iblis merusak gambar seorang ayah di dunia.
Sebentar, saya akan persiapkan. Oke, saya akan share screen di sini, Bapak Ibu. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bahwa iblis itu merusak gambar seorang ayah di dunia. Nah, kenapa sebegitu penting sih gambar seorang ayah ini? Gini, gambaran berangkat dari kemarin ayat yang kita baca ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan daripada Tuhan membentuk Adam dan Hawa di Taman Eden itu untuk berkuasa, untuk bertahta atas dunia ini, atas bumi ini, untuk menjadi wakilnya surga di bumi. Nah, Kejadian 1 ayat 27 dan 26 sampai 28 ya, di situ dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Makanya diciptakanlah manusia itu menurut gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Dan ini melambangkan keluarga Elohim sebetulnya. Tapi ketika gambar seorang ayah itu adalah gambar seorang bapak surgawi, di mana bapak surgawi itu adalah sumber. Saya katakan sumber, kata kuncinya sumber. Oke, saya akan close ini dulu deh biar kita enak. Oke, kata kuncinya di sini adalah sumber. Bapak sama dengan sumber, gitu loh. Sumber apa? Sumber apapun, saudara. Sumber dari berkat, sumber daripada kedamaian, sumber dari keamanan, sumber dari penghidupan, itu semua keran, tanda petik keran yang buat buka tutup air itu ya, itu melalui siapa? Gambarnya seorang ayah. Ketika bapak ini memerankan atau landing di dalam peranan seorang ayah, maka itu menjadi saluran yang begitu bersih, jernih, dan juga lancar buat keluarga yang diayomi, buat istri, buat anak. Ya, memang di sini tanggung jawab seorang ayah sebagai seorang suami, sebagai seorang imam lumayan berat loh. Kenapa saya? Gitu kan ya. Sebab di Alkitab juga dikatakan saudara bahwa suami itu memandikan istrinya dengan air hidup, menyucikan, mentahirkan. Gitu loh. Jadi betul-betul seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak ini gambar daripada Allah Bapa yang mana sumber. Nah, kalau kita dapati seorang laki-laki tidak memerankan sebagai bapak sama dengan sumber itu tadi, maka akan terjadi kekacauan di bawahnya. Terjadi konsleting ya, atau terjadi malfungsi di bawah-bawahnya, Saudara. Karena itu tadi, ayah sebagai gambaran seorang bapak yang menggambarkan bahwa bapak di surga itu kayak gitu loh. Ya, jadi diawali dari situ. Makanya banyak iblis memporak-porandakan keluarga ini atau unit-unit surga di bumi, unit terkecil di surga di bumi ini melalui ini tadi gitu loh, menjadi orang yang yatim, kemudian fatherlessness yang mengalami krisis seorang bapak, seorang ayah. Atau bahkan sebaliknya, Anda bilang bahwa dulu saya punya hubungan dengan ayah dengan bapak itu baik-baik saja segala macam. Nanti dulu, ini bisa digali lagi loh. Waktu itu kan pernah ya kita bahas di kelas. Kalau kita mendapati satu kasus gitu ya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan mengajarkan ke saya untuk memandang atau melihat dari sisi akarnya gitu ya. Kalau orang mengalami satu masalah atau mengalami satu isu di dalam masa lalunya, ayahnya nggak hadir buat anak-anaknya, ada dua kemungkinan nih. Dua kemungkinannya apa? Yang pertama, dia akan memerankan gambar seperti ayahnya dulu. Tanpa dia sadari akan turun-temurun. Misal ayahnya otoriter karena dia merasa tidak merasakan ketidakadilan, di bawah alam sadarnya atau di alam rohnya itu kegambar pribadi ayahnya otoritas, tanpa disadari itu turun kepada anaknya. Sehingga dia punya hubungan dengan anaknya akan diperlakukan sama. Oke, ini yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah sebaliknya, berlaku sebaliknya. Tapi sifatnya balas dendam nih. Balas dendamnya apa? Oh, karena dulu saya diginiin, saya nggak boleh begitu. Saya harus begini.
ya, tanpa menempatkan pemulihan terlebih dahulu. Sehingga walaupun kita melakukan sebagai seorang laki-laki, seorang atau orang tua, walaupun kita berbeda caranya terhadap orang tua kita di atas, tapi itu karena akibat apa? Akibat balas dendam dulu mengalami ketidakadilan. Gara-gara dulu saya kalau minta apa-apa sama orang tua nggak dikasih, sekarang apapun yang diminta anak, nih saya kasih, nih saya kasih, nih kayak saya kasih. Karena apa? Akibat luka ujungnya. Paham ya? Nah, yang tepat bagaimana? Pribadi itu harus mengalami Tuhan dulu, mengalami pemulihan dulu, supaya apa yang eh, Tuhan, apa yang kita lakukan, saudara, itu bukan karena akibat trauma, bukan akibat karena balas dendam itu tadi, tapi benar-benar menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang stabil, seperti itu. Cukup paham ya? Ya mungkin banyak kemarin juga saya perdengarkan voice note ya dari seorang anak yang menjadi sahabat, yang menjadi anak mentor juga. Orang tuanya ada di sini, dia menjadi seorang guru BK dan mendapati ya di dalam anak muridnya yang SMA, padahal dia itu jadi guru di BK di TK gitu ya, tapi karena ada teman-teman guru, rekan-rekan guru di situ, cerita ada kasus di mana ada anak SMA nggak bisa ngerjain tugas, pokoknya dia tuh pasif gitu ya. Setelah dipanggil orang tuanya, ayahnya bilang, saya nggak tahu harus berbuat apa sebagai orang tua karena keluarga saya broken. Aduh, ini membuat pukulan telak, saudara. Ini menjadi bukti bahwa kerusakan itu terjadi dimulai dari unit yang terkecil. Seperti itu, ya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mau dipulihkan, rendahkan hati, tidak usah terlalu mengumumkan banyak reason atau alasan. Karena saya pernah mengalami, kemarin saya cerita, Saudara. Ketika mendapat satu terang melalui firman mengenai fatherless ini, saya denial. Saya tolak itu. Saya menurut I'm fine. Aku oke. Aku baik-baik saja. Aku sudah dipulihkan. Terlebih lagi saya sudah tahu firman, saya sudah mengalami kasih Tuhan, saya sudah pelayanan. Waktu itu ya, di tahun yang ke-7 atau tahun yang ke-6 gitu ya. Saya denial, saya menolak itu. Saya merasa fine-fine aja. Saya sudah baik-baik saja, Saudara. Saya nggak mau dibilang saya masih fatherless. Tapi ternyata di bawah alam sadar saya masih kegambar kayak gitu-gitu. Yang membuat kepribadian saya itu tadi yang kemarin saya kisahkan ya. Saya tidak tahu bilang terima kasih, saya tidak tahu untuk minta butuh bantuan bilang tolong, saya tidak mengenal kata maaf kalau saya salah gitu ya. Padahal 3 kata yang kemarin saya katakan ini adalah kata-kata yang sebetulnya umum dan baku sekali. Nggak usah bicara rohani, yaitu 3 katanya apa? Tolong, terima kasih, maaf. Saya nggak sama sekali nggak kenal, saudara. Karena apa? Nggak ada software di dalam benak saya. Ya, jadi kalau misalkan di tempat makan gitu, panggil, Bang, nasi 1 ya. Bang, teh hangat 1. Bang, ini kotor banget. Kesannya bosi banget gitu, saudara. Padahal saya nggak bermaksud untuk membosi orang atau pelayan di tempat makan itu. Tapi karena nggak ada software, saya nggak pernah diajar, saya nggak pernah dikasih tahu, akhirnya saya berbuat seperti itu. Nah, setelah Tuhan mulai pulihkan, salah satu buahnya itu tadi. Kalau kita mau minta bantuan sama siapapun, entah kita bayar sekalipun, seperti pelayan di tempat makan itu pun, ada sisipan kata yang paling depan, yaitu apa? Bang, tolong dong. Itu sederhana sebetulnya. Tapi ketika orang mendengar kata tolong, saudara, dia merasa dihargai, betul nggak? Dan orang yang melayani jadi enak, bisa tulus. Lihat ya sampai di sini. Begitu juga dengan kalau bayar parkir gitu ya, udah bayar berapa Mbak? Sekian, udah. Nyelonong aja. Salah, dosa? Enggak sebetulnya. Tapi ada bagian kepribadian saya yang miss di bagian situ untuk apa? Bilang say thanks, bilang terima kasih. Begitu juga ketika saya makan, saudara, ya. Ketika sudah dilayani, udah ngobrol aja, asik sama orang yang mungkin makan sama saya seperti itu.
Dianggap kayak ya lu babu, lu pelayan, aku di sini makan, aku bayar kok. Coba. Bedanya apa saudara? Ketika mengalami pemulihan itu software mulai teraplikasi gitu. Sehingga ketika sudah dilayani, oke mbak, makasih ya gitu. Apa sih susahnya untuk bilang say thanks? Karena kalau bapak ibu saudara kita semua, dari hal yang terkecil aja nggak bisa say thanks. Percaya deh, mengucap syukur sama Tuhan itu sesuatu yang bohong sebetulnya. Loh kok sampai gitu amat? Iya dong. Hal yang terkecil aja kita nggak bisa bilang terima kasih. Apalagi hal yang nggak kelihatan apa yang sudah terjadi. Kita selalu nuntut apa yang Tuhan belum berikan kepada kita. Kalau Anda mulai terlatih dengan hal yang terkecil, Anda bisa bilang terima kasih. Berarti Anda juga bisa mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan yang sifatnya apa? Besar, yang sifatnya sudah terlewat segala macam. Kalau yang terkecil aja nggak bisa bilang terima kasih, saya percaya. Hal yang nggak kelihatan pasti akan luput juga. Gitu ya. Nah yang ketiga adalah kata maaf, yang kemarin saya juga bahas, saudara. Permintaan maaf itu bicara soal masalah ego. Betul nggak? Boro-boro. Kalau kita berbuat salah, minta maaf sudah semestinya. Tapi kalau kita nggak salah, minta maaf. Haleluya. Wong kita salah aja minta maaf, haleluya. Betul ya? Padahal saudara, di dalam hubungan, di dalam satu relationship ya, yang terdekat dengan kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, saudara, dengan sahabat. Kadang orang nggak butuh solusi, percaya nggak? Kadang yang diminta sama orang atau partner kita atau sparring partner kita adalah apa? Maaf. Cek. Tapi selalu kita berpikir solusi. Selalu kita berpikir solutif. Ya supaya kamu nggak kecewa, supaya kamu nggak terlalu harusnya begini, begini, begini dan begitu. Saudara, saya nggak ngomongin Anda deh, saya ngomong diri saya. Saya ditegur sama orang yang saya mentorin. Tegurnya apa? Dia bilang bahwa orang ini nggak pernah cerita sama saya lagi. Orang ini nggak pernah curhat sama saya lagi karena apa? Dia merasa kalau datang sama saya itu bawaannya ya solusi, 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 solusi. Yang salah apa coba? Hei, kamu datang punya masalah. Saya ada solusi, saya ada cara. Coba Anda renungkan. Tapi nggak selamanya loh. Orang udah punya solusi. Orang udah punya clue-nya bahwa oke, ini sebenarnya solusinya begini. Tapi kadang yang dibutuhkan tuh nggak itu. Tapi apa? Kata maaf. Tapi ya, kalau kita nggak membiasakan, saudara, ya konflik akan berkepanjangan. Soal masalah maaf itu menjadi problem, menjadi isu dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda terbiasa, ya, tapi ya jangan digini, oh maaf ya, oh maaf ya. Oh maaf ya, maaf ya. Ini lebay itu namanya. Nggak gitu juga gitu ya. Tapi kita tahu tempatnya kalau memang kita nggak presisi, nggak tepat ya udah sorry ya gitu. Oke ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kepribadian itu berangkat dari mana? Ketidakhadiran seorang ayah yang tidak memerankan sumber itu tadi, sehingga kita lost banyak banget program-program di dalam kepribadian kita, di dalam common sense atau di dalam akal budi kita untuk merespon di dalam kehidupan sosial kita. Nah, saya akan share screen tadi. Oke. Jadi iblis merusak gambar seorang ayah di dunia, ya. Figur bapak yang salah itu bapak yang tidak hadir di rumah, bapak yang tidak pernah memuji, bapak yang tidak memberi waktu, bapak yang bertindak kejam kepada ibu, bapak yang otoriter, bapak yang kejam dan sadis, bapak yang lemah dan pelin-pelan. Ya, pertama-tama bapak yang tidak hadir di rumah artinya apa? Ya, dengan kesibukannya itu kadang membuat apa ya, perkembangan mental, perkembangan emosi si anak itu mengalami satu gap seperti itu ya. Nah ini banyak dialami, mungkin kita semua menjadi generasi-generasi yang seperti ini saudara. Tapi di sini saya tidak menyalahkan, mengajari untuk Anda menyalahkan orang tua masing-masing. Enggak, itu akibat dari kutuk turun-temurun seperti itu gitu. Nah kalau Anda merasa hal seperti ini, ya datang sama Tuhan, minta Tuhan dipulihkan gitu ya. Sehingga kepribadian di dalam diri kita mulai dibangun.
Baru pagi ini tadi saya chat dengan salah satu teman. Saya coba tanya kabarnya karena orang ini cukup lama tidak berkoordinasi atau tidak komunikasi dengan saya gitu ya. Saya tanya kabarnya baik-baik saja kah? Karena saya percaya juga seperti itu. Dan dia cerita kalau memang ya ini yang membuat saya terenyuh gitu ya. Oke, saya baik-baik aja Pak gitu. Cuman saya harus banyak hadir buat anak saya karena ini usia-usia rentan dia. Saya harus hadir buat kehidupannya. Saya salut sekali ya. Saya belajar dan jadi one day kalau Tuhan percayakan jadi bisa saya ngerti. Oh, ternyata perlu itu. Tapi juga bukan berarti Bapak Ibu Saudara ini menjadi satu alasan untuk Anda extra mile kalau Anda dibutuhkan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa juga. Nah, untuk bisa melihat bahwa ini sesuatu hal yang netral, sesuatu yang tidak bermasalah adalah apa? Kita tanpa motivasi gitu. Kehadiran kita buat anak juga bukan menjadi satu alasan, tapi juga sebaliknya, kita pelayanan keluar juga bukan menjadi pelarian karena kita merasa jengah, merasa capek, merasa lelah di keadaan di rumah seperti itu. Kemudian Bapak yang tidak pernah memuji. Saya harus bilang Bapak Ibu Saudara, ya, terutama kalau punya anak perempuan. Ya, saya juga baru tahu karena kasus-kasus yang saya hadapi, saya banyak ngobrol dengan orang-orang yang mengalami hal itu. Kalau Anda saya nggak suggest ya Anda nyari di internet gitu, tapi pasti para laki-laki ini juga pernah lihat gitu ya foto-foto, mohon maaf ya, perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang nggak senonoh segala macam sengaja memamerkan bagian-bagian bodinya gitu. Karena apa? Sebetulnya isunya di sini. Karena ayah tidak pernah memuji yang menjadi makanan bagi emosionalnya, yang menjadi makanan buat kejiwaannya, sehingga dia butuh pujian itu di masa yang sudah dewasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, membutuhkan pujiannya kalau ketika udah dewasa, ini kan gawat, ini kan kacau, betul nggak? Dan itu banyak terjadi akhirnya, dan tanpa kita sadari itu banyak terjadi. Oke, nah kemudian Bapak yang tidak memberi waktu, ini mirip dengan Bapak yang tidak hadir di rumah gitu ya. Memang ini satu pergumulan tentunya ya. Kalau sudah kerja udah banyak, udah capek, lelah, harus memberi waktu itu sesuatu yang eksternal tentunya. Tapi seorang anak butuh itu, saudara. Nah itu yang saya alami pada saat itu. Saya punya orang tua, saya punya ayah yang tidak hadir di rumah, tidak memberi waktu, sehingga kompensasinya ayah saya kepada saya adalah apa? Manja. Kebutuhan-kebutuhan itu banyak terpenuhi ya. Minta apa aja dikasih. Itu kompensasi sebetulnya. Karena apa? Ketidakhadiran di rumah, ketidakhadiran atau memberi waktu. Sehingga itu mencetak kepribadian saya bahwa ya kalau saya punya kemauan harus dituruti. Saya udah bilang ini di beberapa pertemuan yang lalu saudara. Sehingga social life saya, kehidupan saya bersosial, baik itu di luar, baik itu di keluarga sendiri, saya selalu nuntut orangnya. Saya punya kemauan ini harus dituruti. Kenapa? Tercetak kepribadiannya kalau minta sesuatu sama ayahnya, ya udah karena nggak pernah datang, kompensasi. Sama hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin di luar saya percaya di sini tidak ada. Hari-hari ini teknologi sangat menjamur ya. Orang tua bertujuan supaya anaknya nggak ngerengek, nggak nyebelin, nggak bikin repot. Udah, lagi makan. Udah dah, nih mainan handphone aja, sono nonton. Udah. Dengan maksud apa? Nggak ngerecokin orang tuanya, tapi tanpa disadari itu sedang ngebangun satu karakter yang nggak baik gitu loh. Nanti giliran anaknya udah mainan gadget udah banyak, orang tuanya yang komplain gitu. Aduh, saya tuh pusing anak saya mainan games, terus lu mainan handphone. Nah, padahal siapa yang ngenalin gitu kan? Oke, bapak yang otoriter ya. Bapak yang otoriter ini sebenarnya diakibatkan oleh karena apa? Luka batin juga, saudara. Ya, karena merasa ketidakadilan, balas dendam itu tadi, dan punya ekspektasi, punya satu kepribadian yang perfeksionis, sehingga apa, otoritas, kamu harusnya begini, harus begini. Nah ini biasanya berhalanya adalah apa? Power atau kuasa. Ya, harus ada orang-orang yang dikontrol gitu saudara. Nah nanti kalau nggak sesuai, bisa bikin marah, bisa bikin kecewa, bisa bikin baper. Kemudian bapak yang kejam dan sadis, of course ini karena gambar diri yang luka sehingga kejam dan sadis. Dalihnya apa?
harus tegas. Ya, oke. Terus bapak yang lemah dan pelin-pelan, ini yang membuat orang tidak tegas juga, ya. Banyak excuse dan nggak bisa dipegang, ya. Tidak bisa memecahkan masalah biasanya. Kemudian nanti yang tertinggal bapak yang bertindak kejam kepada ibu sehingga memiliki satu gambar diri buat seorang anak ini, dia akan terlalu berempati sama perempuan, ya, atau bahkan dia akan marah atau dia punya kekecewaan yang mendalam kepada gambar-gambar laki-laki. Nah, itu kasus-kasus di luar sana banyak yang itu mengakibatkan orang akhirnya mohon maaf ya jadi gay, hubungan sesama jenis dan lain sebagainya. Semua karena apa? Karena luka itu tadi. Oke, next. Figur bapak yang salah, bapak yang tegas tapi kurang lemah lembut. Ya, akhirnya apa? Jadi otoriter. Buahnya apa? Menghasilkan anak-anak pemberontak. Ini contohnya saya. Kemudian bapak yang kurang tegas, ya, tapi lemah lembut, menghasilkan anak-anak yang manja. Jadi nggak punya daya juang. Ini akan bermasalah di kemudian hari, saudara, karena banyak excuse, banyak rasa empati, kasihan, akhirnya nggak mendidik anak untuk punya daya juang. Seperti itu. Jadi kedua-duanya plus minus di sini. Yang di sini tegas, tapi kurang lemah lembut, membuat orang apa? Pemberontak. Atau kalaupun punya nilai tunduk, ya, mungkin generasi bapak ibu semua mengalaminya, mayoritas ya, saya nggak bilang semuanya, mayoritas, karena dulu kita dididik orang tua yang tegas. Anda punya satu ketaatan which is good, tapi satu sisi yang lain yang mungkin bapak ibu saudara harus pahami bahwa terdapat luka-luka di sana juga gitu ya, sehingga membuat didikan ke bawahnya ini menjadi problem juga ya, karena dengan ketegasan itu tanpa kelemah lembutan membuat orang akhirnya terluka dan akhirnya ya melakukan terhadap generasi di bawahnya terus turun temurun seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, ini tadi dikatakan bapak yang kurang tegas ya, karena banyak excuse, akhirnya apa? Jadi anak yang manja, jadi nggak bisa mandiri atau susah dalam hal kemandirian dan tidak susah untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah dua-duanya nih, bapak yang kurang tegas dan kurang lemah lembut menghasilkan anak-anak yang gampang, tidak dihargai. Ini biasanya akan menyerang gambar dirinya menjadi insecure ya. Oke. Ini satu gambar ya, bahwa jiwa dan masa depan terkurung seumur hidup. Karena pukulan, karena makian, karena cercaan, karena jeweran, karena pelecehan seksual. Ini yang saya sering singgung ya, banyak orang-orang kita, pribadi-pribadi kita itu yang bersembunyi karena akibat itu tadi, luka-luka. Kita nggak keluar muncul menjadi satu pribadi yang tough, pribadi yang otentik, pribadi yang utuh ya, karena ini tadi banyak hal-hal insecurity kita yang mewarnai kehidupan kita, saudara. Dan ayah ini gambar satu ayah yang minum padahal anaknya butuh bantuannya. Nah, ini punya satu gambar kepada ayahnya nggak hadir dan punya contoh untuk minum. One day ini bisa terjadi ya, anak akan peminum juga, nggak hadir juga buat anaknya. Nah, ayah yang pemarah, sadis gitu ya, marah-marah, mendem dalam hidupnya. Ini bisa dua kemungkinan, anak ini akan penuh dengan luka akhirnya menjadi orang pemarah juga, atau sebaliknya dia akan menjadi orang yang lemah seperti itu, orang menjadi insecure itu tadi. Dan sebentar, masih buffering. Oke, saya perlu enggak. Nah, ini pendisiplinan yang berlebihan, sedikit-sedikit pokoknya ditegur, sedikit-sedikit ditegur. Akhirnya apa? Kejiwaannya juga nggak tumbuh baik. Baru tadi malam saya diskus sama seorang anak juga. Di tengah-tengah lagi nunggu hujan gitu ya, menceritakan satu gambar bahwa iya ya, dari anak tuh harus ngedidiknya begini. Kalau anak lagi nggak bersalah tapi bapaknya marah-marah, ini yang membuat rusak jiwanya gitu ya. Karena apa? Mungkin karena bapaknya lagi capek, lagi lelah,
sehingga terinstall satu software di dalam anaknya bahwa udah, bahwa seorang ayah, seorang laki-laki itu pemarah, seperti itu. Nah, dampak dari figur bapak yang salah ada apa? Merasa tidak aman, selalu merasa salah atau takut salah. Ini istilah yang insecure tadi ya. Kemudian bisa menjadi pendendam atau bahkan baper. Perhatikan ya, selalu ada dua hal yang bertolak belakang, tapi sebenarnya sumbernya sama. Kemudian putus asa, nggak punya daya juang, nggak percaya. Ya, kemudian tidak percaya diri atau pemalu, tidak berani tampil apa adanya atau krisis identitas, kemudian tidak mengenal kebenaran atau bahkan kompromi, kemudian sulit tunduk pada otoritas atau pemberontak atau semau gue. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Anak kehilangan berkat, tidak mengampuni atau kepahitan. Akarnya di sini. Karena apa? Ya, punya ketertolakan. Kemudian tidak bisa bertumbuh secara rohani dengan maksimal atau ada satu pertumbuhan kepribadian yang problem di sana. Kemudian yang ketiga, anak akan mewarisi apa yang dialami dari bapaknya kepada keluarganya kelak. Ya, tadi saya sudah sampaikan, bisa dua hal, bisa betul-betul mengcopy apa yang dilakukan oleh ayahnya, orang tuanya kepada dia, atau bahkan sebaliknya bisa balas dendam. Kemudian hidup di dalam kutuk, ada aja kegagalan-kegagalan, ada aja masalah-masalah nggak kunjung selesai. Kemudian terakhir, anak tidak bisa mengenal Allah sebagai Bapa yang baik, ya, punya hati yang dingin untuk menyembah Allah karena gambar diri seorang ayahnya tidak ada. Mengenal Allah sebagai Bapa yang benar. Oke, ini nanti saya akan close di sini dulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa melihat akar-akar itu semua ternyata kepribadian-kepribadian gitu tuh sumbernya dari sono. Paham ya? Kita menjadi pribadi yang kayaknya penakut, menjadi pribadi yang serba salah, pribadi yang nuntut, pribadi yang nggak secure. Akarnya dari situ semuanya. Ya. Dan saya tulis di sini satu hal, Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, orang yang sombong itu orang yang apa sih? Biasanya orang yang pamer gitu ya. Betul nggak? Tahu nggak bahwa mohon maaf, orang yang rendah diri itu sombong. Halo? Ada yang bingung? Orang yang rendah diri itu sebenarnya sombong. Why? Saya begitu dapat hal ini juga kayak berpikir keras gitu. Kenapa sih gitu kesombong? Karena sebenarnya orang yang rendah diri itu punya punya ekspektasi, punya standar bahwa saya harusnya bisa, tapi saya takut, saya nggak mampu, saya harusnya bisa sama dia, tapi saya nggak. Akarnya sama-sama sombong, gitu. Ya, saya perlu mencerna hal ini beberapa waktu, jujur gitu ya. Tapi setelah saya kaitkan dengan kehidupan saya yang pernah mengalami hal itu juga gitu. Dan benar juga ya, orang yang rendah diri, merasa malu, pemalu, kayak nggak mampu, segala macam. Tapi di balik kepribadian kita yang terdalam, ada satu ekspektasi bahwa harusnya aku bisa. Ya. Dan saya juga melihat Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan-pelayanan yang terjadi, orang yang tadinya mengalami rendah diri, begitu dia dilepaskan, muncul semuanya. Nah, ini kalau tidak ditangani secara cepat, dia akan kebablasan, sombong itu tadi ya. Tadi yang di bawah tiba-tiba over gitu. Tapi kalau kita tangani ya, kita mengalami satu pemulihan Tuhan, proses mentoring terjadi, ditata hidupnya segala macam. Ya, dia akan muncul menjadi pribadi yang memang seperti Tuhan bentuk. Seperti itu. Ya. Nah, dari tadi kita ngomong soal masalah hubungan pribadi seorang ayah seperti itu tadi ya. Nah, sebetulnya itu akarnya dari mana sih? Ketertolakan, Bapak Ibu Saudara. Akarnya dari situ, ketertolakan. Ketertolakan itu banyak aspek ya, banyak respon yang kita lakukan. Penolakan itu bisa membuat kita hancur, penolakan itu bisa membuat kita drop, tapi penolakan itu juga bisa akhirnya membangun satu kepribadian yang berlebihan untuk menutupi penolakan itu. Akarnya sama, penolakan. Nah, saya akan bacakan di sini
Ini Bapak Ibu Saudara, ini saya ambil dari buku 10, mix jadi satu. Tentu sesuai hikmat Tuhan ya. Nah, oke. Ini ada di buku 10, membahas tentang penolakan. Dari mana asal mula penolakan? Roh penolakan itu muncul dari sejak kami, yaitu keluarga Elohim ya, menolak Lucifer keluar dari surga. Di dalamnya bangkit roh penolakan itu. Roh semacam ini yang timbul di dalam setiap anak yang tertolak oleh orang tuanya, kecuali di dalam anakku. Ia dapat melakukannya karena kasihnya kepadaku, yang tetap bertahan di dalam hatinya. Walaupun amat mengherankannya, mengapa aku tinggalkan dia di kayu salib sendirian. Ia tetap percaya bahwa aku akan kembali kepadanya setelah sekian waktu. Ia yakin mengasihinya, aku mengasihinya hingga ia terkejut tapi tak tergoncang. Anakku, dimensi kasih harus mencapai ukuran seperti itu, hingga tak tergoncang oleh apapun termasuk kematian. Engkau dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami kasihku, untuk mampu berpegang kepada janji-janjiku. Engkau yang telah terlatih di dalam pendidikan seperti ini akan kupimpin terus hingga semua yang kuucapkan tentang engkau tercapai. Nah, dasarnya ayatnya di sini, Yesaya ayat 14, ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Setelah itu giliran manusia ditolak oleh Allah karena melanggar firman-Nya. Ketidaktaatan kepada firman selalu menghasilkan juga roh-roh penolakan. Bagaimana roh-roh ini bekerja turun-temurun dan dapat dilihat sejarah orang-orang yang tertolak ini? Jadi kita akan baca, saudara. Tapi saya akan jelaskan di sini bahwa penolakan itu adalah sumbernya. Oke? Penolakan siapa yang membawa? Iblis. Penolakan terjadi karena apa? Karena punya keinginan. Si iblis punya keinginan. Walaupun itu baru keinginan, membuat dia bergeser posisinya. Sehingga dia dilempar. Nah, ini yang terjadi, saudara. Orang yang tertolak, ya, itu sudah pasti akan luka batin. Itu sudah pasti akan kecewa. Dan lihat pergerakan yang iblis lakukan. Dia akan cari teman. Orang yang luka batin akan cari teman. Cari temannya yang kayak apa? Cari temannya yang seperti dia. Makanya muncul rombongan luka hati. Ya kan? Orang-orang yang tertolak itu kalau Anda baca politik di Indonesia gitu ya, di sosial media atau berita-berita, orang-orang yang tadi ambisius dapat kedudukan, tadi mihak si A, mihak si B dapat kedudukan. Nanti kalau udah dipecat, dah kecewa nih. Yang tadinya kayaknya menjilat ya kepemimpinan yang ada, akhirnya beralih untuk menyerang ya kepemimpinan yang ada. Karena apa? Ditolak. Betul, Bu Esther. Menjadi barisan orang sakit hati. Nah, lucunya ya, orang-orang yang merasa kecewa, orang-orang yang mengalami ketertolakan, ini bisa punya hubungan yang akrab loh, percaya tidak? Kenapa? Merasa punya bibit yang sama. Tapi kalau dibilang nanti nggak ada masalah, ya nggak bisa. Oh, justru akan ada masalah di sana. Tapi karena ketertolakannya sama ini akan membangun satu satu kelompok lah, dibilang gitu ya. Satu kelompok yang membangun kekuatan biasanya untuk menyerang, untuk memberontak kepemimpinan yang membuat dia terluka. Itu biasa cara kerjanya kayak gitu, saudara. Ya, ambil contoh di gereja Tuhan sendiri gitu ya. Misalkan ada jemaat, ada pelayan yang di cut off ya, misalkan udah nggak boleh pelayanan jadi pemusik, nggak boleh jadi pelayan dari pendoa, segala macam, kecewa ceritanya, pindah ke gereja lain. Nah, pindah ke gereja lain ini biasanya ngomong-ngomong nih, iya saya ditolak, wah di sana kasihnya itu kurang, nggak mengasihi, saya mengalami ini, saya mengalami itu. Nah, kebetulan dia cerita dengan orang di dalam satu gereja yang memang mengalami hal sama. Akhirnya apa? Konsolidasi. Akhirnya berpartneran dan ngomong, iya lu bener, iya saya tuh iri sebetulnya begini, begitu, begini itu. Udah menjadi satu geng. Yang pada akhirnya apa? Sama-sama membangun satu power untuk menentang
kepemimpinan yang sah dari Tuhan itu tadi, saudara. Ya, ini banyak terjadi. Itu baru di bagian gereja Tuhan, saudara. Anda bisa bayangkan itu di keluarga, itu di mana-mana. Sehingga banyak terjadi kekacauan, saudara. Karena apa? Akibat penolakan. Ya, akibat ketertolakan itu tadi. Nah, tapi kadang ini masalahnya adalah bagaimana supaya membuat orang itu nggak tertolak. Kadang kita nggak bisa kendalikan itu, saudara. Itu kadang di bawah alam sadar kita, ya, yang sebenarnya juga tidak mau menolong orang, tapi karena akibat cara hidupnya sendiri, karena free will ya dia memilih seperti itu, ya udah kita nggak bisa jalan bareng. Tapi ketika kita nggak bisa jalan bareng, terus karena dikuasai oleh penolakan, dia merasa iri hati, dia merasa kecewa, dia merasa jengkel, dan seterusnya, dan terus memusuhi terus. Nah ini saudara, sebenarnya peperangannya terjadi di mana? Di alam roh. Ada spirit yang dompleng, saudara. Ada beberapa waktu lalu orang yang nanya ke saya gini. Ini sebenarnya nanti ada bab khusus ya, tapi saya bocorin dikit aja. Ini datang dari istri saya sendiri. Dia nanya gini, Beb, kalau ada misalkan pelayan nih, ada orang yang dia bisa menubuatkan orang, punya karunia luar biasa. Ini tidak menjerumus ke pribadi ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia melihat banyak saudara yang terjadi di sekitar gereja Tuhan seperti itu. Terus yang didapat itu benar. Itu dari Tuhan atau enggak? Tapi kontennya salah, tapi kontennya kok kayaknya enggak damai. Halo, ada yang pernah ngeliat kayak gini? Mungkin ada yang bertanya-tanya, itu benar nggak? Itu kuasa Tuhan nggak gitu? Padahal apa yang dia benar loh, apa yang dia sama loh. Bingung nggak Anda, saudara? Ini tepat 2 hari lalu nih, pagi-pagi saya bangun tidur, dapat gambar yang clear banget. Tuhan kasih tunjuk, lihat, iblis, ketika dia nipu Adam dan Hawa, apa yang iblis pakai? Dia kasih tahu loh, goalnya manusia itu, kamu akan jadi seperti Allah toh. Iblis tahu nggak? Tahu tujuannya. Dan itu juga tujuan Allah kepada Adam dan Hawa. Betul atau betul? Baik Tuhan, baik Allah, baik iblis, ngelihatnya sama. Benar gak? Tapi bedanya di mana? Kontennya, saudara. Bedanya di mana? Isinya. Bedanya di mana? Caranya, saudara. Kalau dari Allah, goalnya untuk menjadi serupa dengan Allah, belajar berjalan bersama-sama, semua ada prosesnya. Kalau jalannya si iblis, instan dan selalu mengandung apa? Catat di sini dulu supaya nanti ketika saya membahas tentang spirit sihir atau gereja Tuhan, sihir di gereja Tuhan, saudara, nanti kita akan bahas hal itu. 3 hal ini yang terjadi, yaitu apa? Mendominasi, memanipulasi, dan mengintimidasi. Gitu. Jadi dominan itu akhirnya didorong, pokoknya harus begini, ya, dikendalikan. Terus memanipulasi itu artinya ya memanfaatkan sesuatu hal gitu ya untuk kepentingannya tercapai. Mengintimidasi akhirnya apa? Ya kalau kamu nggak benar, kamu salah. Spiritnya begitu. Untuk mempelajari hal ini kompleks sekali Bapak Ibu Saudara. Betul-betul butuh kejelian, betul-betul butuh satu kemurnian hati gitu ya, supaya kita tidak mudah menjudge orang segala macam. Tapi anyway, saya nggak bahas hari ini dulu. Tapi saya berdoa saja kiranya ini bisa menjadi satu jawab Bapak Ibu Saudara supaya tidak tertipu oleh hal-hal yang modelnya kayak gitu ya. Yang bisa menubuatkan, yang bisa ngelihat ini begitu-begitu, membaca orang dengan jelas. Karena waktu itu saya dapat satu cerita dari mentor saya. Mereka punya teman ini kayaknya kalau nggak salah dia hidup di luar negeri sekarang. Dia cerita, Pak, saya tuh punya teman saya ini canggih banget. Kalau orang ketemu sama dia, dibacain habis. Kamu begini, kamu begitu, kamu ini, kamu itu, benar nggak? Benar.
Bahkan digambar. Kamu sedang mengharapkan ini? Betul. Coba, siapa yang nggak luluh coba digituin. Model-model sihir tuh awal-awalnya gitu, kayaknya menakjubkan gitu, saudara. Tapi lihat after that, after itu gimana? Kalau setelahnya itu gitu ya, ada manipulasi, ada intimidasi, nah ini nggak beres nih. Ada dominasi, ini nggak beres. Ya. Dan roh penolakan ini selalu akan bertindak paralel dengan yang namanya roh sihir, saudara. Roh sihir atau spirit sihir ini bicara tentang manipulasi itu tadi. Ya, bicara tentang mendominasi itu tadi, saudara. Ini selalu berkaitan. Kalau kita menemukan penolakan, pasti ada manipulasi, pasti ada dominasi, pasti ada intimidasi. Dan itu terjadi ketika iblis nipu siapa? Adam dan Hawa. Betul nggak? Di situ iblis memanipulasi. Di situ iblis mengintimidasi. Kalau kamu nggak nurut, kamu bakal begini dan begitu dan seterusnya. Dan dia memanipulasi, of course, sudah pasti, saudara. Ya, makanya akar dari itu semua. Kenapa kita membahas tentang luka batin dulu, saudara? Supaya betul-betul kita tuh punya gambar diri yang benar dulu, baru mendapat sesuatu karunia roh itu dengan jernih, sehingga pergerakan kita itu betul-betul presisi gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke, saya akan kembali lagi soal masalah penolakan itu tadi. Oke. Nah, akibat penolakan ini membuat orang, karena saya berangkat dari anak yang tertolak juga ya, Saudara ya, memberontak sudah pasti. Yang kedua, saya pengen bebas. Saya nggak mau diatur. Ya, memberontak, pengen bebas, pengen merdeka. Yang ketiga, manipulatif. Manipulatif itu banyak hal, akhirnya kita manipulasi. Kita nggak bisa menjadi orang yang terbuka, kita menjadi orang yang punya ambisi, tapi tertutup, kayaknya baik, tapi punya motivasi tertentu, seperti itu, saudara. So, ini semua dari mana? Penolakan. Ya. Dan contoh yang kedua adalah siapa? Isabel. Anda pernah dengar kisah ini, saudara? Isabel itu istrinya Ahab. Ahab itu raja. Ya. Tapi di dalam kisah, kalau Anda perhatikan itu di Elia, kalau saya tidak salah di Raja-Raja ya, itu ayatnya Anda bisa baca, saudara, di sana. Apa yang terdapat di sana? Pemberontakan itu akan menghasilkan dominasi. Akhirnya si Isabel ini mendominasi siapa, saudara? Suaminya. Gimana kisahnya Elia membantai nabi-nabi Baal di situ? Akhirnya si Ahab pulang dengan tertunduk, aduh, mah aku kalah perang. Siapa yang bikin kamu kalah? Gue samperin orangnya. Lalu akhirnya Ahab ceritain, ini begitu, begini, begitu. Dasar ini begini, awas kalau nggak hari yang sama, di waktu yang sama nggak mati, di ultimatum. Itu intimidasinya. Nangkep ya? Dominannya ada, intimidasinya ada, manipulatifnya juga ada. Gitu. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Orang yang ketemu membawa spirit pemberontak ini, saudara, merasa ketakutan. Seperti Elia alami. Karena apa, saudara? Spirit pemberontakan itu sebetulnya bagian dari roh maut. Bagian dari roh maut. Itu gambarnya pemberontak, penolak, itu adalah roh maut, saudara. Yang dimana terdapat apa? Kesombongan. Yang susah untuk digeser. Nah, biasanya orang yang mengalami penolakan, dia memberontak, dia pasti akan dikuasai, kalau nggak bertobat ya, dia akan dikuasai oleh roh kesombongan. Ini udah paket komplit. Jadi saudara, ketika saya cerita kayak gini, saya sedang mengingat-ingat masa lalu saya. Iya begitu gitu loh. Saya anak tertolak, saya memberontak, saya pengennya bebas, saya manipulatif, dan ya saya keras kepala, sombong. Karena apa? Apa yang saya tahu ini harus benar gitu loh. Nggak bisa susah untuk digeser-geser, saudara. Coba-coba kita sama-sama renungkan, saudara. Dari sekian apa yang tadi kita bagikan, apa yang kita sharingkan gitu ya.
Ada sesuatu yang ngomong di dalam hatinya enggak? Kalau ada pergumulan di dalam hati saya, hati-hati Anda, saudara ya. Mungkin ada pertempuran di dalam batin Anda yang merasa enggak, saya enggak kayak gitu kok. Ini begini, begitu. Itu sebenarnya sedang bergejolak gitu loh. Cuman saran saya gini, saya nggak mengintimidasi ya. Semua akan balik kepada pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau Anda mendengar dengan kerendahan hati, pasti Anda akan menemukan poin-poin, oke, saya kosong di sini nih. Saya salah di sini nih. Saya mesti datang. Itu yang diharapkan, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kitanya yang mendenial, kitanya yang menolak, ya mohon maaf, itu udah sampai kepada spirit kesombongan, roh kesombongan yang sudah menguasai hati kita. Gitu. Oke, saya coba cut di sini dulu. Kita akan diskusi. Sebelum saya akan lebih banyak nanti mungkin atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang solusinya. Tapi ada satu poin yang sebetulnya belum saya bahas, tapi kemungkinan besar saya akan bahas di hari Sabtu, nggak tahu Sabtu ini atau Sabtu depan. Itu membahas tentang insecurity khusus, ya. Tapi untuk bagian ini saya akan berhenti dulu. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara silahkan. Saya buka room. Oke, ada yang mau tanya? Ibu Angelina membuka mic? Oh enggak, hilang. Baik, ada di sini. Selamat siang, saya boleh Pak? Boleh, silakan Bu. Ya, makasih Pak. Gini, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, maksudnya pelajaran, kemudian maaf saya nggak buka ini, terus kemudian tahu-tahu saya diingatkan, saya menengok masa lalu. Lalu saya ketika menyampaikan, karena kan ada waktu gitu, siapa mau ditawarkan, siapa mau menyampaikan sesuatu, katanya, iya saya mau, saya bilang gitu. Nah, tahu-tahu ada yang komen, wah kok masa lalu katanya kan masa lalu sudah tidak boleh diceritakan lagi, kan sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Jadi saya, oh gitu, lalu gimana nih? Aku mau cerita nggak ya? Aku bilang seperti itu. Nah, sudah diselesaikan belum ya? Saya terus jadi ingat, saya kok lupa ya, tak ingat-ingat. Tapi kok tahu-tahu ketika cerita itu, saya terus muncul gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, nah kalau seperti ini tuh bagaimana? Karena ada teman, Bu, nggak usah diingat-ingat lagi masa lalu, sudah. Karena Tuhan Yesus kan sudah memberikan buat kita gitu. Nah, jadi udah diselesaikan, ya sudah, sekarang kita berjalan saja lanjut. Terus saya bilang, loh gini ya, tapi kalau hal itu sudah diselesaikan ya enggak apa-apa. Kalau kita sudah berdamai dengan masa lalu karena sudah diselesaikan, ini kan contoh. Saya kan menceritakan tentang kesaksian gitu. Tapi kalau yang nggak boleh, terus bagaimana gitu. Nah, saya minta tolong sama Pak Agus, kalau seperti itu, terus bagaimana ya Pak? Ini ada juga temen nanti di sini. Jadi, contoh saya diingatkan Pak. Jadi, oh ternyata saya kok ada ganjil kayak itu. Nah, saya mau matur Pak Agus, terus bagaimana sikap saya seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nas untuk bertanya ya. Sama-sama. Saya akan jawab secara general ya, Ibu Nas ya. Karena kadang-kadang satu isu itu harus digali secara detail gitu ya. Tapi secara umumnya, kalau bicara masa lalu, Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya sudah sempat sedikit kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ini, kalau saya tidak salah. Ada yang nanya gimana kaitannya dengan masa lalu gitu ya. Apakah masa lalu itu pertanyaannya dari Ellen, saya ingat. Apakah masa lalu itu betul-betul harus dibuang gitu? Atau kita harus berdamaikan dulu? Gitu ya. Nah, kalau hemat yang saya dapat tuh begini Bu Nas. Yang namanya masa lampau Iya, Pak. itu harus diselesaikan. Oke, Iya. kita harus berdamai dulu baru dilupakan. Iya, Pak. Kenapa? Karena gini, Bapak Ibu sekalian, ini kan bicara soal masalah gambar diri,
Ya, ini bicara soal masalah emosional yang nggak ada tombol on off. Kalau gini, bedanya gini, tolong ini dibedakan Bapak Ibu. Soalnya apa? Banyak saya melihat, jujur ya, saya melihat pemahaman yang sepotong atau pemahaman yang kurang lengkap tuh gini. Bagian-bagian soal masalah emosional, bagian-bagian pemulihan di dalam jiwanya itu main tengking, main buang gitu. Padahal di bagian emosional, di bagian jiwa manusia ini nggak bisa dengan main tengkang-tengking, dengan main dengan main di apa namanya itu diakui saja, nggak berhenti di situ. Tapi kitanya harus berdamai dulu. Nanti saya akan hadirkan satu mungkin pribadi gitu yang mengalami satu kesaksian. Pernah saya layani, saya doakan, saya kasih namanya istilahnya mirror challenge. Waktu itu kami lagi di coffee shop, nggak ada cermin kan, saya pakai handphone. Handphone saya, coba kamu ngomong di sini. Kamu anak berharga, kamu punya masa depan begini dan begitu. Habis itu orang yang periang diem banyak. Saya tegur gitu. Kenapa kamu jadi pendiam? Saya lagi mikir. Mikir apa? Iya ya. Ternyata selama ini saya nggak pernah berdamai dengan diri saya. Oh, oke. Terus nggak selesai di situ, saudara. Pulang ke rumah, seharian besoknya orang ini nangis. Nangisnya sampai gero-gero, tahu ya, gero-gero sampai nangis gitu. Ternyata apa? Di flashback sama Roh Kudus, masa-masa lalunya yang mengalami aniaya, yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami pukulan-pukulan segala macam. Dan pada saat dia dianiaya itu, dia mulai melihat Tuhan di sana. Dia sembuhkan satu persatu. Oke, nah dari situ orang ini mengalami pemulihan. So, Bapak Ibu Saudara, pemulihan bagian di dalam jiwa kita berkaitan dengan masa lalu segala macam. Ini perlu diselesaikan. Diselesaikan dengan apa? Mengakui dan percaya bahwa Tuhan mengampuni kita, baru setelah kita selesaikan kita tinggal. Gitu loh. Ya, tapi kalau ada hal-hal di masa lampau yang kita timpa-timpa, kita udah denial, kita udah tolak-tolak, kemudian kita main udah lupain aja. Mohon maaf. Kebanyakan ini terjadi sama kaum laki-laki. Kenapa? Kaum laki-laki kan pakai imajinasi, pakai pikiran. Ya, maunya simple minded, maunya pikiran yang sederhana. Kalau kaum perempuan, bedanya tuh gini. Kalau dia merasa terluka, merasa ada sesuatu yang gak beres, dirasain terus, betul nggak? Diinget-inget terus. Betul apa betul? Makanya dalam hal minta maaf itu memang di sini akan lebih menang kaum laki-laki. Tapi ya, tunggu dulu. Kadang-kadang nih kayak saya. Istri saya udah tahu banget. Karena saya nggak mau ribet, saya nggak mau panjang-panjang, ya udah deh saya minta maaf. Dan kalau saya nggak tulus, itu akan ketahuan. Artinya apa? Belum beres. Maaf itu mesti harus dari dalam. Ya ketika saya pikirannya itu simple minded, yang penting apa? Udah, daripada saya capek, daripada ini kemana-mana, yaudah deh saya minta maaf ya gitu. Dengan tujuan apa? Menyelesaikan cepat. Ini nggak baik juga. Saya ngalamin sendiri loh. Sekali kadang-kadang gitu ya, kalau lagi hatinya nggak ngepas gitu, ribet banget kayak gini aja jadi masalah, ya udah deh saya minta maaf ya gini. Dengan dalihnya apa? Masalah cepat selesai. No, tapi perempuan lebih menuntut kepada apa, saudara? Prosesnya. Kita nggak bisa nyalain. Sebagai laki-laki, kamu gitu banget sih, kamu ribet banget sih. Dia template-nya begitu. Saya nggak bisa ngubah. Betul apa benar? Makanya dibilang perempuan itu mengandung. Termasuk dalam hal apa? Kesalahan dikandung. Dan permintaan maaf pun dilahirkan pelan-pelan, dikit-dikit gitu. Ya Pak ya, ayo aku. Gitu. Kalau laki-laki udah ya udah selesai. Tapi mesti harus benar-benar selesainya itu dari hati juga gitu ya. Bukan mintanya nuntutnya cepat seperti tadi saya bilang.
Nah, perbedaan ini memang harus kita tahu, saudara. Karena kalau kita nggak tahu nih, kita menjadi pribadi yang nggak balance, nggak seimbang juga, membuat orang nggak aman juga di sekeliling kita, gitu ya. Jujur waktu awal-awal merit ya, awal-awal menikah, saya bergumul dalam arti gini, ribet amat sih kehidupannya perempuan gitu. Tapi setelah saya diajar sama Roh Kudus, dikasih pengertian, didewasakan pelan-pelan gitu ya, saya diajak untuk menyelami kejiwaannya perempuan. Ya, setiap kali istri saya pada saat itu cerita tentang masalahnya, tentang hatinya, kecewa sama orang ke kantornya, pekerjaannya, saya selalu bilang solusi. Nah, ini yang kadang-kadang akan jadi masalah juga gitu loh. Padahal istri atau perempuan itu cerita sama suaminya saat itu butuh telinga. Kadang-kadang laki-laki tinggal dengerin, respon. Aduh Pak, capek kalau kayak gitu. Nah, katanya mengasihi itu begitu. Nah, kita laki-laki pengen cepet-cepet, tek, sat. Ini nggak masuk gitu loh. Makanya kehidupan sosial kita itu ditentukan dari kita menghargai orang-orang sekeliling kita loh. Ya, bagaimana kita menghargai perempuan. Bagaimana juga perempuan menghargai laki-laki. Kayak kemarin, nah saya cerita tentang suami istri ini. Adalah satu kondisi di mana saya buru-buru kemarin mau pergi. Udah, saya bikin sarapan buat saya sama ponakan. Udah, saya tinggal. Saya nggak ngomong, saya nggak pesan sama istri saya karena saya belum ketemu ngobrol banyak gitu. Terus saya pesan sama Mbak di rumah, nanti gini. Udah. Saya berangkat ke Metro kemarin di WA. Sayang, kamu tadi makan ini nih. Iya. Terus di situ, dasar laki-laki. Tapi itu udah nggak menjadi satu permusuhan, perselisihan yang menyulut, yang kamu kenapa sih kok nggak cerita ini? Jarang. Kalaupun ada sesekali itu pastilah gitu ya. Tapi udah perbedaan-perbedaan itu akhirnya jarang membuat atau memicu perselisihan. Karena apa? Saling bisa memahami. Saya juga bisa ngerti bahwa saya orang yang kurang teliti, orang kurang detail, komunikatif, yes. Tapi juga bukan untuk menjadi pembenaran dong. Maksudnya ya inilah aku, inilah saya nggak bisa begini, terimalah aku apa adanya. Nggak bisa gitu juga gitu, belajar. Awas ya, jangan diambil potong-potong. Perempuan juga sama. Nggak boleh nyalain laki-laki yang, laki-laki itu dasar ya nggak bisa teliti, begini. Perempuan juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Coba. Kalau udah overthinking, pasti too much. Ya kamu put ya. Jadi istilah ingat terus. Artinya apa? Perempuan tuh gini. Banyak banget trigger, pemicu-pemicu di dalam benaknya. Iya Pak ya? Contoh ya. Kalau Anda mau belanja sesuatu. Aduh. Panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan ribet. Apa yang mau dibeli, muter aja dulu, semol mungkin diputerin. Kalau bagian itu saya dealing sama istri saya gini, kalau dia udah mau jalan gitu pasti kasih kode. Saya mau jalan dulu, ya udah. Saya tinggalin sendiri. Kalau udah capek ya, tapi kalau saya nggak capek ya saya pasti temenin gitu. Jadi nggak selalu, tapi ada momen-momen di mana dia pengen sendiri karena tahu ya saya sebagai laki-laki itu kadang-kadang bete atau nggak bisa kayak dia untuk lihat satu-satu muter banding-bandingin gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu ya udah, entah saya itu lari ke yang bagian cowok, entah saya nunggu sambil ngopi atau saya duduk-duduk di tempat kursi gitu ya sampai nunggu selesai. Itu caranya ngebalance. Jadi saya nggak bisa persalahkan juga, jadi saya nggak nuntut saya harus gimana-gimana gitu ya. Ada titik tengahnya. Karena apa? Itu tadi, menghargai perbedaan. So, balik lagi soal masalah perempuan. Nah, perempuan cenderung gampang ke trigger, gampang kepicu. Misalkan dia memutuskan A, nanti kepicu sedikit aja dia akan goyah. Ini kelemahannya perempuan, betul atau betul? Makanya di situ akan membuat susah untuk mengambil keputusan. Dibutuhkan laki-laki untuk melihat dengan analisanya, oke, kamu sini aja. Jadi, melihat perbedaan laki-laki perempuan ini sebenarnya bisa kolaborasi. Asal apa? Tidak saling nyalahin itu tadi. Gitu.
Nah, balik ke pertanyaan Ibu Nas gitu ya. Boleh nggak sih kita itu mengungkapkan masa lalu kita? Tapi yang jelas gini, ada bagian-bagian masa lalu yang nggak bisa dibuka. Pasti, kalau ini terkait dengan hal-hal yang privacy, apalagi orang-orang yang trust issue yang mengalami krisis kepercayaan, ini perlu dijaga betul-betul gitu ya. Makanya saya sebisa mungkin kalau ada kesaksian segala macam saya minta izin sama orangnya dulu gitu ya. Kalau saya mau menceritakan sesuatu pun saya harus tahu bahwa ini no problem gitu ya. Kalau dulu ya mumpung orang yang nggak ada ya saya ceritain gitu. Tapi nggak bisa, harus ada etikanya juga. Apalagi kalau ini membicarakan ya seperti tadi gitu ya. Kadang waktu ngajar gini istri saya di sebelah. Jadi saya ngomong gitu. Tapi kalau ini perlu diceritakan secara global, umum, ya pasti saya nggak akan pakai nama. Cuman contoh kasus seperti itu gitu ya. Nah, kalau tentang masa lalu itu ya balik lagi sih Bu Nas. Jadi harus dilihat dari kebutuhannya apa, tujuannya untuk apa gitu. Dan kalau memang ini sudah terpulihkan, why not gitu. Dan kalau belum terpulihkannya pun berarti dia butuh dipulihkan. Ya, dan nggak bisa cara pemulihan soal masalah-masa lalu itu dikubur aja gitu. Kalau mohon maaf ya, kalau kita main kubur aja gitu Bapak Ibu, ada bagian gap yang kosong di dalam jiwa Anda yang nggak keisi. Akhirnya itu akan membentuk kepribadian yang baru lagi. Untuk menjadi pribadi apa? Yang mendenial, yang suka menolak. Atau kasarannya pribadinya jadinya palsu gitu loh. Karena banyak yang ditutup, dibangun dengan hal-hal yang menurut dia baik. Sehingga kita kadang mendengarkan orang-orang seperti ini, saudara. Kayaknya nggak landed gitu dari hati kita. Ya, karena apa? Banyak kepalsuan. Saya waktu itu pernah dilayani sama satu hamba Tuhan ya. Waktu dia mata rohnya tajam. Pak, tolong lihat saya Pak. Saya bilang gitu. Ketika dilihat, tanganmu itu masih banyak yang palsu, kakimu itu masih banyak yang palsu gitu ya. Saya mikir keras, apa sih maksudnya? Oh, banyak kepribadian saya yang palsu saat itu. Kan udah bertobat loh. Ya, karena itu tadi, ternyata ada bagian-bagian di dalam kepribadian saya yang saya kubur, yang saya anggap itu nggak menjadi masalah, tapi saya belum rilis. Jadi masa lalu itu harus didamaikan dulu, baru dilupakan. Nah, caranya kita mengetahui bahwa itu sudah berdamai atau belum dari mana? Ada sengatnya atau enggak? Kalau masih ada sengatnya, berarti kamu masih ada masalah. Kalau masih ada traumanya, kamu menghindar dengan sesuatu hal itu, ya itu belum beres. Mau dibilang, tapi saya udah ngakuin, saya udah dilayani, saya ini, saya itu. Tapi ada trauma. Tapi Anda masih menghindar. Ayo, nggak bisa lari. Saya bilang gini Bapak Ibu Saudara, pemulihan gambar diri, pemulihan jiwa kita itu takes time. Betul-betul butuh waktu panjang dan kerendahan hati. Prosesnya agak panjang. Ya. Dan sampai hari ini pun termasuk saya juga of course masih terus diperbaharui sama Tuhan. Gitu ya. Saya pernah cerita gini. Saya menjadi orang yang banyak excuse, bukan excuse ya, tapi lebih banyak orang menjadi pribadi yang gak tegas gara-gara apa? Benih penolakan ada di dalam diri saya, gitu. Karena saya sering ditolak, ada akar penolakan, sehingga saya punya satu prinsip hidup gini, saya gak mau memicu sesuatu karena saya gak mau digituin, ngerti gak? Padahal kalau Anda ditaruh di dalam satu posisi tertentu, Bapak Ibu Saudara, apalagi posisi seorang leader, seorang pemimpin, Anda harus tegas. Iya ya iya, enggak ya enggak. Kadang memang butuh approaching atau pendekatan yang berbeda. Dan kita sebagai pemimpin itu nggak bisa lepas dari konsekuensi. Nah, saya takut dengan konsekuensi. Konsekuensi apa? Dinilai orang. Konsekuensi apa? Ditolak orang. Konsekuensi apa? Dikritik orang, segala macam. Jadi karena saya takut dengan poin-poin ini, akhirnya apa? Saya menjadi pribadi yang udah lebih banyak diam, dan saya memakai prinsip silent is gold.
Dan sorry tuh saya harus ngomong, saya pribadi ya, kalau Bapak Ibu Saudara terserah ya. Saya tidak sependapat sepenuhnya sama silent is gold. Karena nggak semua-muanya bisa diem itu adalah emas. Ya, ada sesuatu hal yang harus diungkapkan, dibukakan, diutarakan supaya apa? Pulih. Seperti itu. Oke. Jadi balik lagi Bu Nas, secara objektifnya seperti itu ya. Masa lalu itu memang perlu dipulihkan, perlu didamaikan. Nggak bisa dikubur gitu aja ya. Oke. Makasih Pak. Kalau saya sih Sama-sama. pribadi ya, saya ingatkan dengan suami, dengan anak-anak, saya ingat-ingat bagaimana saya melayani mereka ketika bersama-sama. Nggak terus saya sebagai orang tua terus maunya sendiri. Kamu soalnya harus gini, harus enggak. Nah, harus saling, kalau bapaknya seperti itu, nah saya harus tidak seperti itu. Jadi bagaimana intinya nanti ya sama-sama kita, yang penting anak nggak lari kemana-mana. Tadi anak tetap lari. Nah, terus itu saya seperti itu hanya sebagai contoh gitu loh Pak. Tapi ya itu tadi, kadang ada teman terus tahu-tahu saya terus dipotong gitu loh, belum selesai terus dipotong. Saya nggak tahu ada apa dengan teman saya tuh, apakah dia sendiri mempunyai masa lalu ya gitu. Nah itu jadi saya terus makanya saya Pak harus gimana gitu. Tapi kalau misalnya ada yang belum diselesaikan ya oh iya saya koreksi dulu minta Roh Kudus. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ya seperti tadi saya bilang sih, ini tambahan terakhir ya Bu ya. Kalau kita di dalam forum seperti ini memang ada etikanya ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama tahu juga. Tapi one day kita akan bahas tentang hal ini. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi sesama tentang satu perkara gitu ya, kita pukul rata untuk semuanya. Kadang-kadang enggak. Ya kita harus lihat partnya, bagian-bagiannya seperti itu. Oke, Bu Nas, thank you, matur nuwun. Oke, next satu orang lagi mungkin ada yang mau tanya. Ini soal pertanyaan ya. Jadi kemarin ada yang japri ke saya minta maaf untuk Pak, saya maaf ya mau kesaksian. Kalau di kelas saya memang menekankan gini Bapak Ibu, kita konsisten ya. Artinya konsisten ya, kalau pertanyaan. Kalau emang momennya lagi kesaksian ya monggo silakan kesaksian. Jadi kita mau belajar untuk menghargai kesempatan yang ada. Gitu. Oke. Ini judulnya masih pertanyaan. Ada yang mau tanya? Saya boleh mau nanya, Pak. Silakan, Bu. Ya, ini tadi soal masa lalu ya. Masa lalu itu kan harus dikubur ya kan, sudah nggak boleh diingat-ingat. Terus di sini yang jelas bahwa masa lalu itu memang perlu diperdamaikan. Itu kalau maksudnya itu masa lalu tentang diri sendiri gitu loh Pak. Ya kan? Tetapi di dalam hal ini saya juga mau menambahkan juga bahwa masa lalu tentang, karena saya itu sekarang itu sedang praktek memperdamaikan masa lalu semua Pak. Seperti itu. Jadi jadi tentang diri sendiri. Jadi makanya terus kalau saya pribadi itu minta bahwa terus Roh Kudus suruh bongkar terus supaya saya benar-benar sedang minta dibongkar semuanya. Jadi semuanya terus kelihatan itu diperdamaikan gitu Pak. Cuma di sini yang saya mau pertanyakan yaitu ini kan tentang diri, ya kan, diri sendiri, jadi tidak ada ruang yang kosong. Maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita memperdamaikan diri gitu tentang masa lalu tidak ada ruang kosong, dan memperdamaikan dengan kalau saya itu sekarang yang sedang terjadi itu adalah dengan rumah-rumah saya yang dulu Pak, dengan masa lalu keluarga saya seperti itu gitu loh Pak. Dulu kan Pak Agus tahu ya bahwa saya kan dulu di Jawa ya kan, ada 4 rumah itu di sana ya kan, ada satu yang memang sudah lost ini, maksudnya udah enggak ini, terus tapi saya kok pindahnya tuh cuma lenggang kangkung aja seperti itu ya, doa tapi lenggang kangkung gitu loh Pak. Terus itu tuh sekarang mulai diingatkan lagi, dibongkar gitu. Puji Tuhan kemarin saya diingatkan lagi, puji Tuhan memang berapa minggu ini mimpi terus perdamaikan gitu, puji Tuhan Pak. Jadi ini Bu ya, saya nambahin ada kesaksian, maksudnya ya di sini saya bertanya
Jadi masa lalu itu tidak hanya tentang diri, tetapi masa lalu semuanya gitu ya Pak Agus. Itu yang saya mau pertanyakan. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Mega. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu Saudara. Gini deh, untuk mengenali bahwa kita itu sebenarnya sudah berdamai atau enggak, kita nggak ada utang, kita nggak ada warisan tentang masa lampau. Cek di hati kita aja. Responnya apa? Gitu. Perhatikan gini. Kalau Anda mau ngaku hari ini sudah pulih sekalipun, tapi masih ada perasaan atau hati yang gremet, nggak terima, ya masih sekian persen tertinggal gitu. Karena again, saya mau garis bawahi gini. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah berdamai dengan masa lampau, ini buah yang bisa kita uji, yaitu apa? Anda akan menjadi pribadi yang secure, pribadi yang aman. Ya, ketika Anda harus menceritakan masa lampau pun, Anda dengan rasa kepercayaan bahwa iya saya merdeka. Dan Anda dalam hal ngakuin itu pun juga beda bawaannya gitu, ngerti nggak? Dan nggak ada manipulatif, nggak ada rasa ketidakterimaan, nggak ada rasa-rasa yang aneh-aneh yang ya itu tadi manipulatif, gitu. Memang untuk mencapai satu titik itu agak panjang nih perjalanannya. Tuhan akan menerangi hidup kita dan kita butuh kerendahan hati yang teramat sangat harus, gitu. Kalau enggak susah, ya. Jadi kalau yang terjadi dalam kehidupan saya Bu Mega misalkan gitu ya, ada yang ngomongin saya gini, saya coba lihat reaksi hati saya. Saya baperkah? Ya mungkin kalaupun baper, saya bisa mengatasi atau enggak gitu ya. Kemudian saya rasa terdorong untuk mencoba untuk mengklarifikasi, berusaha untuk ini nggak benar nih, ini harus diomongin segala macam. Artinya apa? Hatinya belum landing. Santai aja. Ya. Kalau kita menjadi pribadi yang utuh itu ya, Anda akan jauh lebih bisa membawa diri lebih stabil, percaya. Dan ini yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara ya, kalau Tuhan bawa Anda naik posisinya terus, dipercaya, itu anginnya semakin kencang banget kok. Dan ketika Anda mah dibawa Tuhan sampai ke terus naik ke tempat titik tertentu, Anda akan mudah dinilai sama orang. The problem is, masalahnya adalah ketika Anda dinilai, Anda meresponinya kayak apa? Cuek banget, salah juga. Karena cuek banget, ini bisa mendenial masukan-masukan yang harusnya kita bisa terima. Atau bahkan bereaksi, terima masukan-masukan semua, nggak bagus juga. Karena kadang-kadang masukan orang itu subjektivitas. Kamu harusnya bagusnya begini, bagusnya begitu. Melihatnya dari angle sempit dari orang ini menilai. Nggak ngelihat dari sisi luar. Ya. Kalau nih Anda berdiri di atas, otomatis ya Bapak Ibu Saudara. Saya ambil contoh. Kalau Anda di lantai 1, yang Anda bisa lihat apa? Sisi kanan, kiri, depan, belakang Anda. Betul? Kalau Anda naik ke lantai 2, Anda bisa melihat sisi samping kanan, kiri lebih luas. Kalau Anda naik ke lantai 10, jangkauan yang Anda lihat lebih luas lagi. Betul nggak? Nah, di posisi di atas di sini, Anda akan gampang dilihat orang, orang ada di atas itu. Oh, orangnya begini, orangnya begitu, benar nggak? Gampang dinilai. Tapi itu tadi, penilaian itu harus disesuaikan dengan ini tadi, jangkauan yang kita lihat. Orang itu menilai saya untuk ngebangun saya atau enggak ya? Oh, buat membangun karena saya ada lemah di situ. Good, terima. Tapi kalau penilaian yang datang kepada kita ini malah membawa kita mundur, ya kita anulir, gitu loh. Kita harus bisa tegas untuk, oh ini ternyata bukan. Nah, poinnya adalah dari pertanyaan tadi Bu Mega, untuk diri kita segala macam memang butuh waktu banyak ya, dan
perlahan-perlahan itu Tuhan akan buktikan satu persatu. Tapi itu tadi, saya boleh jawab dengan secara umumnya adalah untuk uji kita, hati kita itu sudah benar-benar mulai dalam keadaan stabil, keadaan kita nggak trauma, keadaan kita itu tidak sudah banyak dipulihkan dari mana? Respon hati. Ya. Makanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering juga saya mendengar orang-orang mungkin nggak jauh dari saya. Ya saya itu pernah kecewa sama Agus begini begitu. Ketika mendengar hal itu, apakah ada rasa deg di hati saya? Ada. Ya. Tapi di situ saya timbang-timbang. Oh dia, kecewanya kamu karena apa? Gitu kan. Ekspektasimu kamu yang tinggi atau apa? Atau ada yang kurang di dalam diri saya? Kalau ada yang kurang, oke, saya akan belajar. Kalau ekspektasi kamu yang tinggi, ya kita sama-sama berproses. Itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Anda mau sepresisi apapun, nimbang-nimbang kayak apapun, mau cara mainnya kayak apapun, saya mau bilang, yang namanya konsekuensi, yang namanya resiko, kita tidak bisa hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Jadilah pribadi yang secure, yang bisa nerima, ya. Kalau dikritik, kalau dapat masukan, yang selama itu relevan, apakah Anda punya kerendahan hati untuk menerimanya, atau sebaliknya, Anda menolak itu semua, atau sebaliknya, apakah itu tertuduh? Begitu. Oke, next. Pertanyaan terakhir, masih bisa? 12.44. Pak Agus. Yuk, silakan Bu. Iya, saya dengerin Pak Agus dari tadi itu ketawa sendiri karena saya ngalami semua itu beberapa waktu-waktu yang lampau. Tapi saya butuh materinya kan sekarang karena kalau ngalami-ngalami aja nggak ngerti ini momentum apa, ini tentang apa gitu kan, saya juga akhirnya ketika dibawa untuk kasus yang sama seperti yang saya alami gitu kan, orang-orang yang saya hadapi untuk dilayani, saya kan nggak bisa bicara gitu loh. Jadi saya bersyukur sekali nih mendengarkan Pak Agus. Dah beberapa waktu yang lalu ini sempat muncul suatu, sebenarnya sih itu bukan suatu perselisihan ya, tapi tiba-tiba muncul begitu aja gitu loh, antara saya dengan suami gitu. Jadi pembicaraannya tuh tadinya biasa aja gitu kan, kalau lagi santai gitu berdua suka ngobrol gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa ada keponakan yang berpikiran negatif gitu loh tentang seseorang gitu. Nah, kemudian saya ngomong kan ke suami, kenapa sih keluargamu tuh selalu aja sukanya ngomongnya yang negatif gitu loh, pandangannya selalu seperti itu, saya begitu kan. Nah, jadi pembicaraan yang seperti itu gitu, mungkin juga saya memiliki kesalahan juga karena itu mengupas keluarganya gitu kan. Jadi kan itu menyinggung perasaannya ya. Jadi terus tiba-tiba entah kenapa itu mulut saya bisa keluar sakit hati yang sudah pernah saya bereskan sebenarnya gitu loh. Sudah saya bereskan, itu persoalan dengan kakak ipar saya gitu kan. Sudah saya bereskan dengan Tuhan, istilahnya saya sudah berdamai, bahkan hubungan saya dengan kakak ipar saya pun juga sudah membaik. Tapi ketika ingat momen itu di tahun 2014 itu kayak kembali masih ada lukanya gitu loh Pak. Jadi istilahnya tuh dari luar tuh kelihatannya kan sembuh gitu kan, kayaknya sudah nggak ada kering gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu masih ada lebamnya gitu lah, istilahnya seperti itu. Tiba-tiba saya keluar begitu, terus suami marah kan, maksudnya itu sampah gitu, istilah dia bilang begitu. Dia kan seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, kalau laki-laki kan sukanya apa namanya, nggak suka yang rumit gitu ya. Kalau udah selesai ya selesai gitu kan. Nah, tapi baik saya ini sebagai pihak wanita, kadang kan saya suka bergejolak di situ ya. Karena saya ngerasa, iya sih udah selesai menurutmu gitu kan, tapi menurut saya kan enggak gitu. Walaupun mungkin memang saya sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan Tuhan, tapi ketika itu muncul lagi, itu kan seperti kayak apa ya, masih kerasa gitu loh. Jadi
saya membicarakannya tuh masih ada getem-getemnya gitu loh. Ini kakak kamu tuh begini tuh gini, gitu. Jadi masih ada getem-getemnya kayak gitu. Nah, kemudian akhirnya kan marah kan suami itu. Marah, akhirnya kami diam-diaman nih semalaman gitu kan karena marah gitu kan. Terus besok paginya baru Roh Kudus tegur saya begini, menurut kamu kayak gitu tuh bener enggak gitu. Terus oke Tuhan, poinnya saya ngerti nih, pasti saya disuruh minta maaf kan gitu kan. Saya sudah begitu. Jadi terus saya ngomong ke suami saya minta maaf dengan sikap saya begini-begini. Dia ngeresponnya kan enggak yang ya deh lain kali enggak gitu ya. Harusnya kan saya berharapnya eh, dia akan berkata seperti itu. Tapi kemudian yang dia lakukan mah justru sebaliknya gitu. Kamu itu sukanya suka sekali membahas sampah-sampah gitu. Jadi ya padahal saya sudah turun, saya sudah delosor istilahnya ya, saya sudah minta maaf untuk ke situ, tapi malah dihantam di situ lagi gitu kan. Terus akhirnya untungnya sih saya udah ditegur Roh Kudus lebih dulu. Jadi hati saya kan sudah adem gitu kan. Jadi saya ngomong, enggak sih yang maksudnya tuh gini loh, kalau kayak gitu tuh berarti itu tuh seperti contoh aja kayak luka yang luarnya kelihatannya udah sembuh tapi dalamnya masih lebam. Nah, itu yang sebenarnya aku pengen kamu tuh ngertiin aku gitu. Saya tuh ngomongnya begitu. Tapi buat suami saya itu nggak perlu dipahami gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kadang tuh sering jadi benturan loh Pak, benturan-benturan kecil di dalam kehidupan kami berdua dalam rumah tangga. Nah, kedepannya sih ketika saya menghadapi hal-hal yang seperti itu, kira-kira menurut Bapak apa yang harus saya harus lakukan nih? Karena kayak gitu kan sering ya, tapi memang ada perbedaannya. Kalau saya yang dulu, saya bisa baper itu semalaman, bisa sampai 2 malam gitu. Bahkan saya akan diemin dia gitu sampai 2 hari kayak gitu. Tapi memang sudah ada progresnya sih. Saya nggak seperti itu lagi gitu. Cuman kalau masalah-masalah kayak gitu kan nggak mungkin dihindari ya. Nggak mungkin dihindari, itu akan terus terulang, akan terus menguji hati kami berdua satu dengan yang lain gitu. Jadi itu sih Pak pertanyaannya. Terima Oke. kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Johanna. Gini, saya bisa jawab gini, Ibu. Mulai sekarang, sebetulnya siapapun di sini, mulailah belajar untuk mempelajari bahwa sifat laki-laki itu kayak apa, sifat perempuan itu kayak apa. Ya, ini mungkin kesannya kok kayaknya nggak rohani banget sih. Tapi memang knowledge itu penting. Karena apa? Kalau Anda tahu Bapak Ibu, Anda tuh bisa untuk membawa diri dan merespon. Tuhan Yesus bilang, manusia roh menilai segala sesuatu. Ya, artinya apa? Harusnya kalau kita menjadi manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Kalau penilaian kita nggak akurat, berarti apa? Kita jalan dengan pikiran kita sendiri. Apa yang menurut kita baik dan enggak. Kita harus terima. Nah, soal masalah perbedaan di dalam rumah tangga, apalagi laki-laki sama perempuan, suami dengan istri, ini memang dasar, ini akar yang harus diselesaikan. Cara menyelesaikannya gimana? Mulai kenal yuk pembawaan dirinya. Oh, emang laki-laki sama perempuan tuh ya beda. Secara fisik aja udah beda. Tapi kita selalu menganggap dengan istilah, Pak, kita kan semua di hadapan Tuhan sama. Betul, sama. Samanya Anda harus tahu, samanya apa? Sama derajatnya. Boleh kita terima ke situ. Tapi soal kepribadian tuh beda loh. Beda. Gak usah jauh-jauh. Cara Anda menyelesaikan pekerjaan antara laki-laki perempuan kan gak semua sama. Benar nggak? Kalau Anda perempuan yang harus dikerjain kan ini dulu, baru nanti habis itu ini, habis ini, habis itu, tertata, terukur. Coba hal yang sama dikerjain oleh laki-laki, kalau itu kerjaan perempuan, pasti akan beda. Dan seringnya nanti marah. Kamu kok ngerjainnya caranya begitu, caranya begini, caranya begitu, begini, dan seterusnya. Betul apa betul?
Tapi nanti kalau diubah, kalau perempuan kerjain kerjaan laki-laki, yang laki-laki jangan expect anak perempuan atau istri Anda ngerjain seperti Anda. Pasti beda. Selama kita masih punya penilaian dipukul rata, mengeneralisasi, itu akan menjadi amarah buat kita. Tapi ketika Anda memandangnya, oke, bahwa kita laki-laki perempuan punya karakteristik masing-masing, Anda bisa saling lengkapin. Ya, yang menjadi kita kecewa sama orang itu karena apa? Penilaian kita kok. Betul nggak? Karena kita suka nilai orang dengan penilaian kita. Firman Tuhan mengatakan, butuh waktu ya. Contoh gampang. Saya kalau di dapur, misalkan lagi bikin nasi goreng atau apa gitu ya, udah banyak alat yang keluar. Acak-acakan? Yes. Dulu istri saya ngomel-ngomel, kamu tuh kalau pakai ini taruh tempatnya gini-gini, pakai gitu. Kalau sekarang ya udah, bagian saya masak gini. Paling dia cuman laki-laki. Nah, dirapin sama dia. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi sebisa mungkin saya juga belajar. Ya, karena tadi di awal saya katakan, Bapak Ibu Saudara, nggak boleh kita itu akhirnya pembenaran. Ya saya laki-laki bisanya begitu, nggak bisa juga. Belajarlah. Kayak jujur ya, buat saya itu soal masalah ngitung-hitungan angka itu buat saya itu pusing gitu ya. Apalagi hitung pengeluaran. Itu PR banget buat saya. Dan akhirnya saya bagi tugas sama istri saya, kalau bagian angka-angka gitu-gitu, disodorin ke saya. Tapi nggak semua ke saya. Bagian-bagian yang mungkin yang keseharian gitu dia yang lebih teliti dia. Tapi kalau soal masalah nanti ada laporan tagihan segala macam, itu urusan saya. Gitu ya. Awal ketika nerima itu saya ekstra mile pasti. Karena itu bukan bagian saya. Tapi saya tidak boleh membenarkan diri saya. Udah saya pusing, saya nggak bisa ini. Kamu aja deh. Pokoknya saya tutup mata, saya kasih gaji, saya kasih uang. Pokoknya kamu yang urus. Ini tandanya nggak mau belajar. Oke. Kalau Anda menyatakan diri bahwa diri Anda itu punya kerendahan hati, mau belajar. Gitu. Karena nggak semua-muanya kita nggak bisa terus kita mundur. Ya nggak dosa sih. Itu bukan soal bicara dosa nggak dosa. Tapi Anda akan menjadi pribadi yang gitu-gitu terus. Gitu loh. Mengukur potensi Anda, mengukur potensi diri Anda, skala Anda ya begitu terus, nggak mau belajar. Seperti itu. Ya, tapi itu tadi jawabannya Bu Johanna, supaya tidak terjadi, mulailah rendahkan. Kata kuncinya kerendahan hati kok. Untuk apa? Mulai mempelajari keperbedaan cara merespon sikap antara laki-laki dan perempuan. Yang menjadi PR adalah memang betul kalau seandainya sorry. Ada telepon. Oke. Kalau seandainya ini berjalan tidak balance, Anda akan extra mile, yes. Ya, tapi paling tidak Anda akan bisa lebih meredam. Supaya Anda nggak senewen, supaya tidak terjadi perselisihan begitu. Atau mulai diajak ngomong. Saya mau sampaikan bahwa gini, suami istri itu solusinya adalah terbuka. Jangan pernah mengambil satu sikap karena berbeda, udah diam-diaman. Mohon maaf, itu sedang membangun gunung berapi di dalam rumah tangga. Karena satu saat itu akan meledak. Dan bicara kedewasaan, Bapak Ibu Saudara akan memahami arti ini. Setuju untuk tidak setuju. Tahu arti maksudnya? Agree to apa istilahnya ya? Pokoknya dalam bahasa Indonesianya setuju untuk tidak setuju. Dalam arti gimana gini? Perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada. Dan masalahnya adalah kita siap nggak dengan perbedaan itu? Kalau perbedaan itu membuat kita merasa diserang, perbedaan itu membuat kita terintimidasi segala macam, berarti kita belum secure. Gitu.
Ini kalau Anda hidupi bagian ini Bapak Ibu Saudara, itu akan kebawa ke budaya dalam kehidupan Anda, berumah tangga, dalam pelayanan. Ya. Dan beberapa waktu lalu ya ada beberapa teman yang ngomong ke saya, "Kak, saya mau ketemuan si A, si B, si C ini ya." Oke. Dan saya tahu orang-orang ini sebenarnya menyimpan beberapa unek-unek dan harusnya selesainya di mana? Keterbukaan. Dan betul, beberapa orang ini datang untuk sama-sama terbuka dan mulai menceritakan apa yang dirasakan segala macam. Selesai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dalam tim pelayanan nggak ada keterbukaan kayak gini. Waduh. Ya, akhirnya apa? Iblis mengambil kesempatan. Makanya keterbukaan itu alat untuk membangun rumah tangga. Keterbukaan itu membangun sebuah teamwork. Keterbukaan itu membangun sebuah hubungan. Gitu. Jadi tangkap ya esensinya, Ibu Johana. Mulai pelajari pelan-pelan, doa sama Roh Kudus, minta supaya diajarin. Roh Kudus, ajari aku untuk memahami karakteristik laki-laki itu kayak apa ya, supaya aku bisa bawa diri. Nah, bagi yang laki-laki di sini, kaum suami-suami, kaum bapak-bapak, minta sama Roh Kudus dengan kerendahan hati Anda. Roh Kudus, cara untuk memahami perempuan tuh kayak apa sih? Gitu. Itu tadi. Kalau laki-laki ke perempuan itu siap untuk ribet. Kalau perempuan ke laki-laki siap gemes. Kata kunci sini. Tapi kalau Anda mengasihi, Anda rela. Yang laki-laki siap diribetin. Yang perempuan harus berdamai dengan gemesnya. Oke ya, baik. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita foto terlebih dahulu sebelum kita Makasih tutup. Pak Agus. Pak Anu Sama-sama. Makasih ya Pak komen tuh. Agus. Makasih ya Pak. Pak Anu ikut komen tuh, kan? Keterbukaan. Gemes yang bener ya ketawa dia. Makasih Pak. Ya kayak kita sekolahnya Makasih sama Pak Bu. Agus. Pak Agus Emang seperti begitu. psikiater deh Pak Agus. Kenapa Bu? Saya bawa Devi sama siapa ya dulu orang Sanggau kan suka sakit ya ke psikiater ya. Cara psikiater ngomong tuh seperti Pak Agus, Pak Anton gitu, Pak Dimas itu kenapa ya? Kan bukan psikiater ya. Tapi cara ngomongnya seperti psikiater. Saya tuh heran, makanya dulu di B1 saya pernah tanya, wah apa ada belajar tentang jiwa orang gitu. Hebat. Kita gini, bedanya gini Bu. Kita dengan psikolog itu mereka belajar dengan akademis, kita belajar dengan Roh Kudus. Problem-problemnya mirip-mirip kok. Kejiwaan tuh mirip-mirip problem-problemnya gitu. Ya. Oke. Ya, Kita foto sebentar. lebih hebat yang nggak ada dengan Roh Kudus dong. Amin. Ya, tapi kalau memang ditempatkan Tuhan untuk menjadi psikolog nggak apa-apa Bu. Oke, Duitnya kita foto banyak, sebentar. Pak. Duitnya banyak jadi dokter psikolog Pak. Iya. Oke, kita foto sebentar. Ya, sama-sama. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi. Sekali lagi. Sebentar. 1, 2, dan 3. Oke, kita berdoa sebentar ya. Baik. Kita doa dulu ya. Ya, Pak, sebentar kita berdoa ya. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Buat kami hatinya mendarat, kami punya kerendahan hati untuk menerima setiap koreksi dari Roh Kudus melalui firman-Mu, melalui orang-orang terdekat kami, supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang keluar dari kotak persembunyian kami, dari masa lampau, dari insecurity, dari masalah-masalah yang terjadi di masa lalu kami, biar itu tidak menjadi satu tanggungan buat hidup kami hari ini. Kami boleh memiliki pikiran Kristus, kami boleh memiliki kepribadian seperti Kristus, karena kami pulih oleh kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Bapa, curahkan berkat-Mu buat anak-anak-Mu ini, baik berkat untuk rohani, kesehatan, dan juga materi dalam kehidupan mereka, dan kasih karunia daripada-Mu Bapa, boleh turun buat anak-anak-Mu ini, dan anugerah demi anugerah daripada Tuhan Yesus boleh tercurah dalam kehidupan anak-anak Allah ini dan persekutuan dengan Elohim, kami nikmati sepanjang masa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih banyak.
Makasih Terima Pak kasih Agus. Pak Agus dan Makasih, Mbak Pak. Kati. Sama-sama. Makasih. Bless. Makasih Bapak Ibu Bye. God semua. bless. Mari. Terima kasih Pak Gus, Tuhan berkati. Terima kasih.